Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Matematika Asik, saatnya belajar matematika. Pada kesempatan kali ini, kita kembali membahas mengenai soal-soal yang terdapat pada tes CPNS ataupun SBMPTN, di mana pada CPNS soal ini tepatnya pada bagian TIU dan pada SBMPTN itu soalnya pada bagian TPA. Jadi karakter soalnya hampir-hampir sama. Jadi sebelum kita mulai, saya sarankan kepada teman-teman semuanya untuk menonton sampai habis videonya, jangan di skip agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami cara-cara ataupun dalam menyelesaikan soal-soal ketika teman-teman menemukan soal yang sama seperti ini. Baik, kita langsung saja pada soal yang pertama. Di sini ada soalan jika A besar dari 1 dan A pangkat B kali A pangkat 4 sama dengan A pangkat B dipangkatkan A pangkat 4 dipangkatkan dengan 3, maka nilai B-nya sama dengan berapa? Soal yang seperti ini sangat mudah sekali kita kerjakan. Di sini cuma keterangannya, jadi nilai A-nya nanti tidak boleh kecil dari 1, dia harus besar dari 1. Misalnya boleh 2 dan seterusnya. Hanya saja kita carinya dari yang persamaan yang ini. Oke, kita langsung aja. A pangkat B dikali dengan A pangkat 4 sama dengan A pangkat 4 dikali dengan A pangkat 3. Berarti A pangkat 4. Kalau sifat seperti ini, maka pangkatnya dikali. Maka A pangkat 4 dikali dengan A pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 dikali dengan A pangkat 3. Berarti A pangkat B sama dengan A pangkat 4 dikali dengan 3. Di sini ada A pangkat 4 dibagikan ke sini. Berarti A pangkat 4 bagi. Hal ini kenapa? Karena sama dengan misalnya kayak ini. 2X sama dengan 4. Berarti X sama dengan 4 bagi 2. Ini sama, karakteristiknya sama. Makanya di sini karena A pangkat 4 sama ya, kita bagikan dengan A pangkat 4 dikali dengan A pangkat 3 dibagi dengan A pangkat 4. Sehingga kalau bagi maka pangkatnya dikurang. 4 ini akan habis, maka tinggalnya A pangkat 3. Maka jadinya A pangkat B sama dengan A pangkat 3. Jadi kalau dia udah sama kayak gini bentuknya, di sini A, di sini juga A, maka tinggal kita ambil pangkatnya saja. A-nya hilangkan saja, maka B sama dengan 3. Oke, kita dapatkan B sama dengan 3. B sama dengan 3, berarti B sama dengan 3, maka kita dapatkan di sini adalah jawabannya adalah B. Jawabannya adalah B. Mudah kan? Dan mudah untuk dipahami dan dikerjakan. Baik, kita lanjut pada soal yang kedua. Di sini membandingkan jika X kecil dari Y, maka mana pernyataan berikut pasti benar? Oke, dari 5 pernyataan ini mana yang pasti benar? Kalau yang A, kita lihat yang A ya. Misalnya kita misalkan aja nih, min 3 kecil dari 2. Kalau dikuadratkan, maka ini akan menjadi 9 kecil dari 4. Kalau dikuadratkan, ini akan salah. Seharusnya 9 ini besar dari 4, maka yang A ini bukan. Kemudian kita lihat yang B. Misalkan sama aja, misalnya min 3, terserah mau pakai yang B ini pakai 1 kecil dari 2, boleh juga 1 kecil dari 2 atau min 2, terserah kayak gini boleh juga. Cuma nanti kalau kita pindah ruaskan, maka kalau pindah ruaskan tandanya berubah. Min 2 kecil dari min 1. Ini terbukti juga benar. Jadi yang B udah pasti benar. Berarti jawaban yang B ini udah pasti benar. Kita cek yang lain ya. Kalau X kuadrat kali XY. X kuadrat misalnya 3 kecil dari misalnya Y-nya, kalau Y-nya kita misalkan 5. Maka otomatis akan, kalau ini dikuadratkan maka jadinya 9. Kalau XY berarti X-nya 3 kali 5 maka kecil dari 15. Ini juga terbukti salah. Ini juga nantinya akan salah. Ini juga akan salah. Jadi yang benar itu
yang B. Jadi seperti itu. Jadi kalaupun di sini negatif, positif, kita buktikan lain dengan yang lain juga ya. Yang B misalnya min 3 kecil dari 2. Kalau kita pindah ruas, maka min ini akan yang positif akan menjadi negatif, min 2. Ini akan menjadi positif 3. Ini maksudnya yang B. Jadi yang B ini dipindah ruas, makanya jadi min Y kecil dari min X. Tinggal dipindah ruas seperti itu. Maka yang kita dapatkan yang B, yang nomor 2 ini B. Jadi pada yang nomor 2 ini tinggal kita analisa saja mana pernyataannya benar sesuai dengan angka-angka yang saja, bisa negatif, bisa positif, dan lain sebagainya. Maka pernyataan yang benar itu tetap yang B. Yang lain bisa berubah, bisa tandanya berubah menjadi besar, maka pernyataannya adalah B. Tinggal dianalisa saja. Oke, mudah sekali untuk yang B. Baik, kita lanjut pada soal yang ketiga. Di sini ada deret. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 tambah 5 tambah sampai 100. Di sini ada 100 angka, yaitu angka 1 sampai angka 100. Jadi kalau kita tambahkan secara manual, 1 tambah 2 ditambah 3 tambah 4 tambah 5, maka itu akan menghabiskan waktu. Sehingga satu soal waktunya udah habis. Selesai nomor 3 ini, maka waktunya udah habis untuk mengerjakannya. Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Di sini ada trik dan trik cepatnya. Yang pertama, kita bikin kayak gini. Kita tambahkan dulu angka akhir dengan angka awal 1 dengan 100. Oke, kita tambahkan angka 1 dengan 100, maka jadinya 101. Oke, kita tambah lagi dengan 2 dengan 99. Kalau 2 ditambah 99 maka akan jadi 101 juga. Kemudian kita tambahkan lagi 3 dengan 98 akan menghasil 101 juga. Jadi kalau kita lihat pada karakteristik di sini angka-angkanya, dia akan membentuk 101 semuanya. Jadi 101 ini dari penggabungan dua buah angka, yaitu 1 dan 100. 1 dan 100. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Berarti tadi kan di sini ada 100 angka semuanya. Sekarang kita udah menggabungkan menjadi dua angka, 100 dengan 1, 99 dengan 2. Berarti kalau digabungkan dengan dua angka, maka banyak angka 101 ini akan menjadi sebanyak 50. Jadi banyak angka 101 ini sebanyak 50. Maka karena 101 sebanyak 50, maka tinggal kita kali aja. 50 dikali dengan 101. Maka kita dapatkan sama dengan 5050. Kita dapatkan yaitu sebesar 5050. Jawabannya adalah yang A. 5050. Cukup simpel ya. Jadi kalau kita pakai cara yang biasa, maka menghabiskan waktu. Satu soal aja udah habis waktu kita. Jadi ada trik, setiap soal itu ada trik-trik cepatnya. Jadi makanya waktu dikasih terbatas. Jadi sering-sering dilatih di rumah agar dapat mengerjakan soal dengan cepat, dan ketika mengikuti tes, soalnya bisa dijawab dengan cepat dan tidak memerlukan waktu yang lama. Baik, kita lanjut pada contoh soal yang keempat. Di sini ada soalnya yaitu 17,3 dikali dengan 8 ditambah dengan 8 dikali dengan 2,3. Seperti ini. Jadi kalau ada soal-soal bentuk seperti ini, maka yang harus kita lakukan, kalau kita lihat, maka kita kalikan langsung nih. Kalau kita kurang perhatikannya, kita kali langsung 8 kali dengan 17,3, 8 dikali dengan 2,3, maka membutuhkan waktu yang cukup lama juga dengan angka yang cukup besar juga. Lalu bagaimana caranya biar kita tidak menghabiskan waktu dengan lama dan bisa mengerjakannya dengan perkalian yang kecil dan mudah, tidak rumit dengan perkalian seperti ini, 17,3. Jadi kalau ada soal seperti ini, kalau ada kurung seperti ini, kita lihat yang pertama ini dengan yang kedua apakah ada angka yang sama. Kalau dia dihubungkan dengan tanda kali, kita lihat angka yang sama. Kalau ada angka yang sama, maka kita keluarkan, kita faktorkan namanya. Dalam matematika itu memfaktorkan.
atau kita keluarkan. Oke, di sini ada 8 nih yang sama. Di sini punya 8, di sini juga punya 8 dalam kurung ini. Maka kita keluarkan, maka jadinya 8. Oke, dalam kurung. Maka di sini tinggal 17,3. Yang di sini tinggal 2,3. Di sini ada tanda tambah, maka kita hubungkan dengan tanda tambah. Kemudian 2,3. 2,3. Oke, 2,3. Oke, sebelum lanjut saya jelaskan sedikit. Di sini memakaikan konsep itu misalnya AX ya. Perkalian itu boleh kayak gini, AX ditambah dengan, oke, bisa ditambah, bisa kurang, terserah nanti ya. BAY. Oke. Jadi di sini kan ada yang sama memfaktorkan. Kalau ada yang sama, maka kita keluarkan. Maka jadinya A kita keluarkan, yang di dalam kurung tinggal X dan Y. X ditambah atau nanti kalau nggak tambah bisa kurang nantinya, kurang Y. Oke, maka bentuknya seperti ini. Makanya di sini kita terapkan 8 yang sama, 8 yang kita keluarkan, 8 kali dengan 17,3 ditambah dengan, tambah ya, ini tambah dengan 2,3. Maka jadinya sama dengan 8 tetap. Kemudian 17,3 ditambah dengan mohon maaf, ini soalnya 2,7. Jadi ditambah dengan 2,7, maka di sini hasilnya adalah 20. Maka yang kita dapatkan adalah 17,3 ditambah 2,7 itu sama dengan 20. 20 dikali dengan 8 sama dengan 160. Maka jawabannya adalah ya, ini soalnya kurang tepat karena ini sama nih, C dengan D sama, seharusnya yang D ini 160. Maka jawabannya adalah D, 160. Berarti jawaban yang benar adalah 160. Mohon maaf ya, ini kurang teliti tadi ketika pembuatan soal. Seharusnya di sini 160 karena udah double, 160,9 udah double, maka di sini 160 seharusnya. Sama dengan ini tadi juga seharusnya 7. Oke, tapi caranya udah betul. Jadi konsep ini harus teman-teman ingat. Jadi ketika soal jangan langsung dikali. Ketika ada soal jangan langsung dikali, tetapi diperhatikan dulu apakah ada yang sama. Kalau ada yang sama maka kita keluarkan seperti ini. Kalau kita langsung kali maka caranya akan rumit, angkanya juga akan besar. Oke, ini untuk soal yang nomor 4, mudah untuk dipahami. Oke, kita lanjut pada soal yang kelima. Soal kelima di sini, jika 10x ditambah dengan 2y sama dengan 50, maka 5x ditambah dengan y sama dengan berapa? Berarti yang ditanyakan sama dengan ini. Seperti yang kemarin, di mana yang harus kita cari itu nilai x dan y-nya. Karena di sini cuma satu saja yang diketahui. Kita lihat di sini. 10x ditambah dengan 2y sama dengan 50. Oke. Seperti yang tadi kan memfaktorkan. Ini juga bisa difaktorkan walaupun tidak ada yang sama. Dengan kita lihat x dengan y variabelnya beda. Sedangkan di sini punya koefisien atau angkanya 10 dan 2. 10 dan 2 itu sama-sama bisa dibagi berapa? Untuk kita faktorkan 10 dan 2 itu atau FEB-nya berapa? Yaitu bisa dibagi dengan 2. Maka 2 kita taruh di luar, maka jadinya 10 dibagi 2 tinggal 5x. Kemudian 2 bagi 2 habis, tinggal Y. Oke, sama dengan 50. Oke, setelah kita faktorkan, ternyata bentuk yang di dalam kurung ini sama dengan yang ditanyakan. Berarti tinggal yang sifat kayak gini sama dengan yang ini. 2x sama dengan 6. Berarti x sama dengan 6/2. Berlaku juga dengan ini. Kita misalkan di sini sebagai A, maka 2A. Maka kita jadikan 5x tambah y sama dengan 50 dibagi dengan 2. 2-nya kita sebagai pembagi di sini, maka jadinya 5x ditambah y sama dengan 25. Maka kita dapatkan jawabannya adalah 25.
5x tambah y sama dengan 25. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke. Nomor 5 mudah dan mudah untuk dipahami. Silakan dipelajari lagi untuk contoh-contoh yang seperti ini, nomor 5 dan contoh-contoh yang lain. Oke. Baik, kita lanjut pada contoh soal yang nomor 6. Hanya saja di sini saya tidak mengerjakannya. Silahkan teman-teman mengerjakannya, di mana soal di sini ada jika 25A kuadrat dikurang dengan 15AB sama dengan 10A, maka nilai dari 5A dikurang 3B sama dengan berapa? Jadi silahkan teman-teman mencoba mencarinya dan kasih jawabannya di kolom komentar. Nanti akan saya koreksi dan saya kasih ketika udah ada teman-teman yang menjawab, saya akan koreksi apakah benar atau tidak jawaban teman-temannya. Jadi sebagai soal latihannya boleh dikerjakan di rumah. Dicoba biar nanti bisa terbiasa mengerjakan soal-soal seperti ini. Oke, selamat berlatih dan semoga video kali ini bermanfaat. Semoga video kali ini bermanfaat dan bisa diterapkan ketika teman-teman mengikuti tes baik itu CPNS maupun SBMPTN. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.